kita harus memperhatikan dari mana ilmu yang kita dapatkan. Ketika orang-orang yang memiliki sanad ilmu sampai kepada Rasulullah bersambung sanad ilmunya, maka selayaknya, seyogianya harusnya kita menjaga mereka. Jangan kita menyia-nyiakan mereka, karena kata baginda Rasul, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bithalathi baliyatin. Nanti akan datang suatu zaman di mana umatku, umat Rasulullah, meninggalkan para ulama dan fuqaha, ahli-ahli fiqih. Nanti kalau sudah seperti itu, maka Allah akan menurunkan 3 balai, 3 adab kepada mereka. Ulaha, yang pertama, yurfa'ul barokah min kasbihim, akan diangkat, dicabut keberkahan dari kasabnya. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia itu pejabat, walaupun dia punya harta, dia itu strata pendidikannya tinggi, tapi tidak mau ngaji, tidak mau peduli juga kepada ulama, tidak mempedulikan bagaimana kehidupan mereka, sehingga mereka dimungkinkan lebih mencari nafkah untuk keluarganya karena tidak ada yang menjamin ma'isyah mereka, maka akan dicabut keberkahan masyarakat walaupun mereka mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan itu jangan hanya diukur dengan harta ataupun strata pendidikan yang tinggi atau apa saja yang berupa unsur duniawi. Keberkahan bukan itu, karena banyak orang kaya bahkan pejabat juga, akan tetapi anak-anaknya tidak mengerti sholat, anaknya tidak mengerti bab wudhu, anaknya tidak mengerti cara bersuci yang benar, yang akhirnya pada saat mereka pipis saja mereka tidak bersuci dengan benar. Sedangkan ada hadits di mana baginda Rasul lewat di antara 2 kuburan, ternyata penghuni 2 kubur tersebut mereka menangis kedua-duanya. Kemudian Rasul mengambil pelepah yang masih basah, dibagi 2, disimpan masing-masing di atas kuburan tersebut 1 bagian, dan beliau berdoa, semoga saja kedua ahli kubur ini diringankan siksanya selama masih basah pelepah ini. Lalu Rasul bertanya kepada sahabat, tahukah kalian apa yang terjadi pada ahli kubur ini? Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya mereka sedang disiksa di dalam kuburnya bukan karena dosa besar, tapi karena yang satu dia seringkali mengadu domba, memprovokasi urusan pilpres, gak kelar-kelar sampai sekarang, gak bisa move on. Nah, yang begitu nanti di alam kuburnya disiksa. Tuman. Tuh, betul? Setuju? Setuju, amin. Ya, seneng banget kayaknya gitu. Tuman. Sedangkan yang satu disiksa karena apa? La yastanzihu, dia tidak membersihkan, tidak menyucikan kemaluannya setelah anbaulihi, dari kencingnya. Apalagi kalau gak obeh, ampun ya, ini baru kencing. Maka awas, hati-hati. Kita pipis harus bersuci dengan benar. Bahkan di dalam fikih diajarkan istibra. Bagi laki-laki terutama, masih sering kali tersisa air kencing itu di saluran kencingnya. Apalagi kalau kencingnya berdiri, maka ada yang kependet, kepengpet. Nanti pada saat bergerak tersisa, keluar tuh celananya najis, tapi dipakai sholat, sholatnya juga nggak sah. Akhirnya sama saja dia tidak sholat. Apalagi kalau beneran nggak sholat, ini masih sholat saja seperti itu karena salah tata cara ibadahnya. Ini penting ngaji fikih. Ya akhirnya kalau sudah seperti itu berarti akan rusak keislamannya, keimanannya. Akibat apa? Akibat awalnya nggak ngaji, nggak ngerti bab tata cara ibadah, muamalah, bab muamalah, nimbang pari, ternyata diganduli. Ya, supaya apa? Supaya katone kayak bobotnya, ya begitulah mengkodaniku. Ya, kayaknya jadi abot jadi nanti. Berarti kan curang, berarti yang begituan. Nanti ditimpa sama malaikat, cekir. Kalau mau nyobain jangan sama malaikat dulu, sini sama saya. Tak trot-trot endasnya.
karena meninggalkan ulama, nggak peduli. Jadi akhirnya nggak berkah. Bagaimana mungkin anak-anak yang diharapkan nanti bisa memberikan syafaat? Emang anak-anak bisa memberikan syafaat? Bisa. Imam Ahmad bin Ambal dinukil oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Minhajul Qawim bab aqiqah tentang hadits Rasul, kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatih. Setiap anak yang lahir itu tergadaikan kepada akikohnya. Tergadaikan pada akikoh itu apa sih? Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal mensyarahi hadis tersebut, andai kata si anak tersebut nanti akan lebih dulu masuk surga, calon penghuni surga, dan lebih dulu masuk surganya daripada orang tuanya, ketika di dunia orang tuanya tidak mau mengakikohi anak-anaknya, maka anak tersebut tidak akan mau mensyafaati orang tuanya. Berarti anak bisa memberikan syafaat? Bisa. Termasuk kalau anak-anak kita diantar, dititipkan, dipasrahkan, pokoknya mau jadi apa, yang penting jadi orang soleh, benar, bermanfaat. Ke Ustaz Fairuz, Kiai Fairuz, ini saya titip anak saya, anak-anaknya dididik Al-Quran yang fasihah, yang benar, enggak siratal ladzina ngamtang alaihim ngantai ngantui, enggak, tapi benar fasihah. Maka kalau fasihah kata baginda Rasul, man qara'al Qur'ana wa 'amila biha, siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka ulbisa walidahu tajan min nurin yaumal qiyamah, orang tuanya dapat ribut, dapat keuntungan, orang tuanya akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Padahal yang bacanya, yang mengamalkannya anaknya. Bagaimana kalau ternyata bagi si pengamalnya itu sendiri tentu lebih daripada hanya mahkota saja. Maka terlebih bagi kita orang tuanya juga yang mengamalkannya, tentu itu akan lebih baik. Terlebih kalau kita sampai punya anak-anak yang ahlul Quran. Tapi hati-hati, jangan sampai hanya hafalan Qurannya saja, harus dipelajari fikih, akidahnya. Itu perlu sekali, karena banyak orang yang hafal Al-Quran malah tidak mempelajari akidah, tidak mempelajari tauhid, tidak mempelajari akhlak, tidak mempelajari fikihnya, malah jadi khawarij. Seperti pimpinan guru tahfidz di zaman sahabat Umar Ibn Khattab jadi Amirul Mukminin, siapa? Ibnu Muljam, yang membunuh Imam Ali karramallahu wajhah, membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ngimamin sholat subuh. Ibnu Muljam tidak merasa salah, bahkan ketika akan dihukum mati karena dia membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Ibnu Muljam berkata kepada Al-Gojo, hei Al-Gojo, jangan membunuhku sekaligus, tapi putuskanlah sedikit demi sedikit anggota tubuhku supaya aku tahu bahwa tubuhku hancur dalam menegakkan kebenaran. Gitu katanya. Awas, hati-hati dengan orang yang sekarang jargonnya membela Islam, membela ini itu lain sebagainya, tapi tidak menggunakan akhlak, maka akhirnya akan meruntuhkan persatuan bangsa dan negara dan mencoreng nama baik Islam itu sendiri. Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kita tarik benang lagi. Kita tarik benang. Ketika kita meninggalkan para ulama, gak peduli kepada mereka, selain dicabut keberkahannya, yang kedua, yusallituhumullahu sultanan zaliman, Allah akan menguasakan kepada umatku yang meninggalkan, yang mayoritas sudah banyak meninggalkan ulama, gak peduli dengan ulama dan fuqaha, ahli-ahli fikih, maka akan kami angkat orang-orang zalim sebagai pejabat-pejabat. Nama sultan itu, istilah sultan tidak hanya sebatas kepada presiden, kepala negara, raja, kepala kerajaan, ataupun hanya sebatas gubernur, bupati, wali kota, tidak. Jadi sultanan di sini setiap orang yang diberikan amanah untuk mengurus masyarakat, untuk kemakmuran, memakmurkan, namanya juga ra'iyah, orang yang dirawat, dimakmurkan, dibuat makmur. Jangan sampai ini mah ro'iyahnya nggak makmur-makmur, ro'innya yang makmur. Padahal ro'in yang memakmurkan, ro'iyah rakyat itu yang dimakmurkan, sebetulnya yang memakmurkan ro'in. Jangan sampai ini mah ro'iyahnya rakyatnya makin tidak makmur, ro'innya pejabatnya saja memakmurkan diri. Jangan sampai seperti itu. Nah ini juga kalau terjadi seperti itu akibat umat meninggalkan para ulama. Karena yang akhirnya menjadi pejabat bukan kalangan santri, bukan kalangan orang yang ngerti ngaji, ngerti hukum. Oleh karenanya, yuk kembangkan pengajian-pengajian yang akan kita gunakan juga untuk mendidik anak-anak generasi bangsa supaya mereka kelak menjadi pejabat, menjadi umaro. Itu akan menjadi umaro yang adil dan soleh-solehah. Ngaji makanya. Nanti kalaupun sudah jadi pembesar, ya,
pembesar-besar badannya, ataupun sudah maju perutnya, bukan usahanya, itu tetap ngaji, punya perusahaan, di perusahaannya manggil gurunya, karyawannya ada sewaktu-waktu ngaji. Kalau sudah jadi pejabat pun nanti di balai pemerintahan dia undang masyarakat, gurunya minta ngaji di waktu-waktu tertentu, walaupun tidak undang masyarakat, dia akan ngundang staf-stafnya untuk ngaji, gurunya didatangkan, guru yang mengajarkan kepada akhlak. Karena tujuan utamanya para ulama itu mewarisi ilmu Rasul, dan ilmu Rasul itu tujuan utamanya, visi misinya Rasul dengan syariatnya apa? Bu'ithu liutammima masalihil akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, memperbaiki akhlak manusia supaya jadi benar. Itu visi misi Rasul. Jadi kalau ada zaman sekarang orang yang mengatasnamakan perjuangan Islam, bela Islam dan sebagainya, tapi tidak dengan akhlak, apalagi tidak dengan ilmunya, yang ada sholat Jumat pakai ruku 2 kali dalam 1 rakaat, ya, bela atas nama agama, ngebela toa, yang dibelanya toa, ya, toa untuk apa? Suara adzan. Adzan di mana? Di masjid. Sholatnya di jalan. Itu akibat tidak pakai fikihnya. Akhirnya malah justru menistakan sholat itu sendiri, bermain-main dengan sholat yang sakral. Memberikan nasihat kepada umaro silahkan, tapi dengan cara yang benar, dan jangan sampai justru kita mengatasnamakan bela agama, tapi kita yang menista agama itu sendiri. Atas nama bela agama, hayya ala sholah diganti jadi hayya ala jihad. Dari mana? Bid'ah. Jelas bid'ah dolalah. So, mau dialog debat dengan saya, debat. Kita buka-bukaan kitab. Tuhan. Bisa enggak baca kitabnya? Gitu aja. Banyak orang sekarang sok-sokan alim, padahal khutbah. Kata baginda Rasul, nanti di akhir zaman qalilul ulama kathirul khutbah. Ulama makin sedikit, tapi orang yang pandai bicara itu semakin banyak dan diulamakan. Manajer perusahaan yang tenggelam kena lumpur diulamakan mendadak. Itu banyak di kita sekarang. Orang Indonesia mau diajak kemana ini? Yang bukan ulama kok diulamakan, tapi yang ulama-ulama pesantrenan yang lama ngelotok di pesantren, ilmu nahwu sorof bade bayan ma'ani mantek balaghah arud, udah paham ngelotok lah usul fikihnya, ya, ilmu nasikh mansukhnya, mansukhul ayat bil ayat, mansukhul ayat bis sunnah, mansukhul sunnah bis sunnah, mansukhul sunnah bil ayat, harus ngerti itu. Am khos, amun maksusun, ngerti apa enggak, ngaji apa enggak, bab seperti itu. Ya kalau enggak ngaji seperti itu, nanti salah kaprah. Seperti Wahabi, bilangnya mereka ahlus sunnah wal jamaah, padahal ahlul bid'ah wal gagabah. Gagabah itu sembarangan, serampangan, apa-apa dibilang syirik, apa-apa dibilang bid'ah, begitu. Ya karena itu mereka nggak ngaji secara detail, substantif, tapi ngajinya cuma tekstual doang. Hanya secara tekstual, tidak secara kontekstual. Akhirnya gampang menyalah-nyalahkan. Makanya ngaji itu terus dulu zaman lama. Gak boleh sebentar, ya. Kemudian apalagi adab dari Allah, karena umat baginda Rasul meninggalkan ulama dan fuqaha. Yang ketiga, wa thalithuha yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, yang dikhawatirkan matine tanpa gawa iman, meninggalnya tidak membawa iman, KTP-nya si Islam, KTP-nya doang. Ya maka nanti yang masuk surga KTP-nya. Dan nanti kalau masuk surga kemungkinan KTP scannernya sudah otomatis. Jadi sudah pakai NFC. Jadi nanti langsung ditempelkan saja KTP-nya, kan sudah elektronik. Iya. Kamu Islam, Muslim, masuk, tempel, just masuk. Mlebu swarga, tapi KTP mung tak KTP-ne baik. Wong endi kelelep-kelelep dengan rakap. Ya, karena pada saat sakaratul maut banyak orang yang tidak tahu setan itu berbondong-bondong menyerupai orang yang kita cintai. Sekali lagi,
pada saat sakaratul maut, setan itu banyak berbondong-bondong menyerupai orang yang kita cintai. Ya memang bahasanya begitu. Ini sesuai EYD ini sebetulnya, ya. Itu. Duduk bahasa ngapak duduk. Nah, ketika itu makanya orang kalau sakaratul maut seringkali bilang, "Bapak kayak wis teka," gitu ya. "Mama kayak mbok wis teka." Apa sih? Kiye gawa cawan, gawa muk, isinya banyu, gitu ya. Isinya air katanya. Karena pada saat orang sakaratul maut itu hausnya luar biasa, atsyun syadidun, ya. Dalam kondisi atsyan syadidan, hal berarti ini pakai hal, ngaji nahwu. Atsyan syadidan dalam kondisi yang haus yang sangat luar biasa. Kudu nginum wayang nginum. Tapi singgawane setan, belis ke belis yang bawanya. Kemudian bilang, "Cung, nok, le, kita tuh dulu nyembah Gusti Allah, itu ternyata fiksi. Podo bae karo belis sing ngomong kitab suci fiksi." Ya, hampir serupa lah kurang lebih. Nanti ternyata yang benar Tuhan tuh ini, ada setan temennya keluar muncul bersinar, dia mengaku sebagai Tuhan karena haus yang dahsyat, butuh minuman. Nih kelihatannya setan yang ngaku ibunya bapaknya itu sudah dalam kondisi yang selamat, husnul khotimah seolah-olah, karena iman kepada si setan yang ngaku Tuhan. Ya, kalau begitu kamu mau nggak selamat? Mau? Nih berimanlah kepada Tuhan. Nih yang Tuhan ini hantu, ternyata bukan Tuhan, hantu ya, setan kan. Tapi keluarga orang yang sedang sakaratul maut kan nggak ngerti, dia lagi koma, belum titik. Kan kalau sudah titik apalagi tanda seru modern begitu kan, mati harus segera daftar gitu, daftar dengan malaikat. Dia dalam jiwanya mengiyakan ajakan setan, maka murtad saat itu. Walaupun ada setan ngasih air minum, setan tidak akan mengajarkan bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan saya, bismillahirrahmanirrahim, salamun alaika min ma'i zamzam. Supaya saat sakaratul maut saya tidak tergoda oleh setan. Jadi sekarang minumnya saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi awas, jangan ninggalin ulama, jangan tidak peduli kepada fuqaha. Kita harus peduli kepada mereka. Jangan hanya mendulang ilmunya tapi kita tidak mempedulikan ma'isyah mereka, penghidupan mereka. Yuk sama-sama. Mereka itu mondok lama, susah payah, ngabisin duit berapa coba? Coba kita yang mondok, sama saja susah payah nantinya. Kita sekarang sudah enak, Ustaz Fairuz sekarang sudah dengan kita. Anak-anak kita dididik, nanti pada saat kita meninggal, anak-anak kita bisa bacakan Al-Quran, karena yang ngedidiknya adalah orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngikuti pelajaran dari baginda Rasul dan para sahabat. Kalau orang Wahabi nanti anak-anak dari sini biasanya seperti itu, karena nggak dididik agama, pada saat ke kota anaknya jadi Wahabi, yang akhirnya karena di kota juga susah untuk mendapatkan pengajian yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal kalau yang di kota, wilayah-wilayah Karawang, Bekasi, Cikarang, Jakarta, ke Habib Rasul saja lah, iklan sekalian.